Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di praktikum modul 2, yaitu praktikum untuk pengenalan operasi dasar SILAB. Nah, sebelum kita memulai praktikum pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa dicukupkan. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Fatir Putra Indrawan dengan kode asisten TIR. Di sini saya akan menjelaskan mengenai praktikum untuk modul 2, yakni adalah operasi dasar SILAB. Nah, sebelum kita memulai praktikum, pastikan kalian sudah menginstal SILAB yang untuk 6.1.0. Bagi yang komputernya Windowsnya 32 bit, silahkan install yang 32 bit. Kalau yang 64 bit, silahkan install yang 64 bit. Nah, kalau sudah, silahkan pertama kita buka terlebih dahulu untuk software SILAB-nya. Oke, kita loading dulu. Nah, oke, di sini kalian bisa lihat ya untuk software SILAB-nya sendiri seperti demikian. Ada beberapa bagian. Ya, bagian atas ini untuk bagian menu. Terus di sini kiri di sini adalah tempat direktori kalian bekerja. Yang tengah ini disebut dengan konsol. Kanan atas disebut dengan tempat variable browser. Terus juga ada command history, jadi kalian bisa lihat berbagai perintah yang telah kalian tulis sebelumnya kalau lupa. Nah, pertama mungkin pengenalan SILAB sendiri. Nah, SILAB ini kalau kalian sudah tahu MATLAB, maka SILAB ini adalah versi open source dari MATLAB, sehingga dia bisa diakses sama semua orang, free, sama juga ringan. Nah, di sini untuk SILAB sendiri dibagi dua. Pertama bisa untuk bikin script coding seperti ini ya. Kemudian yang kedua ada yang disebut dengan bagian Xcos, atau kalau di MATLAB biasa disebut dengan Simulink. Nah, di sini pertama kita tentuin dulu direktori tempat kita bekerja. Caranya bagaimana? Jadi kalau misalnya kalian mau ingin save atau misalnya mencari file, itu kalian harus menentukan direktori tempat bekerja kalian terlebih dahulu. Kita coba dulu. Lihat, kita browsing untuk filenya dulu ya. Di sini saya akan menggunakan direktori di second, kemudian SILAB, kemudian open. Nah, di sini kalian bisa lihat file-file yang bisa diakses dari SILAB sendiri. Nanti kalian juga saat menyimpan pekerjaan kalian juga akan tersimpan di sini. Oke, nah selanjutnya kita coba untuk membahas terkait dengan tempat lain. Di sini ada variable browser. Variable browser ini tempat di mana kalian bisa melihat variabel yang telah kalian deklarasikan dan disimpan, nanti bisa ditampilkan di sini. Kemudian command history ini contohnya yang sudah pernah saya tulis di sini. Itu kalian bisa lihat jika suatu saat kalian lupa dengan yang kalian tulis sebelumnya, contohnya seperti itu. Sementara di sini ada web tools in SILAB, ini hanya semacam portal berita. Seperti demikian. Oke, sekarang kita lanjut ke bagian yang lain. Nah, pertama kita akan mencoba terlebih dahulu untuk melakukan prosedur perintah-perintah sederhana yang bisa dilakukan di konsol. Nah, di sini contohnya saya ingin mendeklarasikan variabel A dengan nilai 3 di konsol. Nah, kalian tulis, kemudian kita tekan enter. Nah, maka di sini kita bisa lihat pertama di konsol dia akan menampilkan bahwa A itu sama dengan 3, dan di variable browser kalian bisa lihat bahwa nilai A itu 3. Kalau kalian pencet yang ini, maka kalian bisa lihat bentuk matriks. Nah, jadi di SILAB maupun MATLAB itu untuk operasi matematika sendiri itu dilakukan dengan operasi matriks atau vektor seperti itu. Nah, apa bedanya kalau misalnya kita kasih tanda titik koma atau di sini semikolon?
Nah, di sini dia tidak akan ditampilkan di konsol, tapi akan tersimpan di sini. Nah, ini berguna kalau misalnya kalian membuat variabel yang besar sekali, nanti bisa nutupin layar kalau misalnya ini. Nah, kalau misalnya kalian ganti nilainya, misalnya dari awalnya A sama dengan 3 jadi A sama dengan 2, bisa. Nah, kalian bisa lihat ini nilainya jadi berganti. Nah, kemudian kita misalnya ingin mengassign variabel lain, contohnya B sama dengan 1. Nah, bisa dilihat A sama dengan 2, B sama dengan 1. Nah, kalau misalnya kita melakukan operasi matematika sederhana seperti penjumlahan, pengurangan, pembagian, perkalian juga bisa. Di sini saya contohnya membuat variabel A ditambah B, operasi penjumlahan. Kalian akan langsung mendapatkan jawaban answer sama dengan 3, 2 tambah 1 ya. Nah, di sini juga kalian bisa lihat bahwa variabel ini disimpan di variabel bernama ANS, answer sama dengan 3. Oh ya, di sini ada tipe-tipe datanya. Mungkin kalian udah pernah belajar juga di bahasa C, kalau di pemrograman itu terdapat beberapa tipe data. Di sini bisa double, kemudian ada juga integer, float, terus char dan lain-lain. Ini memori ini besar, disimpan variabel yang disimpan di memori. Contohnya untuk double berarti 216 byte, seperti itu. Nah, kalau misalnya kita mau nyimpan di variabel lain bukan di answer, contohnya misalnya di X, misalnya A plus B, titik koma misalnya, jadi tidak ditampilkan. Nah, kalian bisa lihat di sini bahwa nilai X ada tambahan baru, itu nilainya sama 3. Nah, kalau misalnya kalian mau lihat nilai X seperti apa, tinggal pencet X, enter, langsung ditampilkan nilai 3. Untuk variabel lain bisa ya, untuk operasi lain bisa, contohnya Y sama dengan A dikurang 3. Nah, berarti Y menjadi sama dengan minus 1. Kemudian juga bisa D misalnya sama dengan A kali B, pakai bintang ya di sini. Itu adalah di sini disimpan nilainya 2 ya. Kenapa 2 di sini? Karena A tadi 2, B1 berarti 2 kali 1 2. Terus misalnya E misalnya sama dengan A dibagi B, dimana A2 B1 nilainya jelas ya, jadi sama dengan 2. Kalau misalnya kebalikannya, misalnya saya ganti F B per A, nilainya hasilnya jadi setengah, seperti itu. Nah, ini contohnya misalnya direktori tempat kalian, konsol kalian penuh ya, seperti layar ini jadi penuh gini. Terus juga di variable browser juga penuh. Dan kalau misalnya kalian mau hapus, caranya gampang, tinggal di konsol. Kalau kalian mau hapus layarnya, tekan clear. Maaf, clear ini kalau misalnya menghapus untuk yang variable browser. Jadi semuanya hilang. Kalau misalnya kalian tulis A lagi, undefined variable, karena kalian belum mendaftarkan variable A. Seperti itu. Nah, kalau misalnya kalian mau hapus layar di konsol ini, tinggal ketik CLC, clear console. Nah, layar kalian akan bersih. Tapi di command history kalian bisa melihat yang telah kalian kerjakan sebelumnya. Seperti demikian untuk operasi-operasi dasar, untuk operasi dasar biasa. Oke, selanjutnya kita akan lanjut ke percobaan berikutnya. Jika sebelumnya kita telah melakukan percobaan operasi-operasi dasar matematika ya di C-Lab. Nah, sekarang kita akan coba untuk operasi matriks dan vektor. Nah, pertama untuk operasi matriks sendiri, tentu kita harus tahu dulu bagaimana cara kita membuat matriks di C-Lab ya. Di sini contohnya saya ingin membuat sebuah matriks identitas. Mungkin kalau masih ingat, matriks identitas itu adalah yang dia diagonalnya itu 1, tapi sisanya dia adalah 0. Misalnya saya ingin membuat matriks identitas 2 kali 2 ya. Nah, caranya bagaimana? Jadi misalnya saya ingin membuat jadi A sama dengan, kemudian kita mau membuat pakai kurung siku ya.
Nah, untuk baris pertamanya kita tulis 1 sama 0. Ini baris pertamanya. Nah, bagaimana cara kita membuat baris keduanya? Kita tambahkan titik koma di sini sebagai pemisah. Nah, di sini kita udah menjadi baris 2. Nah, berarti di selanjutnya adalah 0 1. Seperti demikian. Coba kita enter. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa variabel A ini menjadi sebuah matriks identitas 10 01 2 kali 2. Bisa dilihat di sini. Kemudian kita lihat di variabel browser juga. Kalau kita tekan di sini, nah, dia jadi bentuknya adalah matriks. Jadi elemen di baris 1 kolom 11, baris 1 kolom 20 dan seterusnya. Seperti itu. Nah, kalau kita udah tahu cara membuat sebuah matriks ya di sini, kita coba untuk operasi-operasi dasar untuk matriks yang lainnya. Nah, contohnya kita mau membuat variabel yang lain, yang lain A, misalnya tadi identitas, kita coba di sini misalnya 1 2, baris pertamanya, baris keduanya adalah 3 4. Nah, kayak gini. Kemudian selanjutnya kita misalnya ingin mencari nilai-nilai operasi untuk matriks yang lain. Contohnya misalnya adalah kalau kalian masih ingat, itu adalah nilai determinan dari matriks. Kemudian kita coba juga mencari inverse dari matriks. Nah, cara mencari determinan, kalian masih ingat ya, untuk yang 2 kali 2 cukup tinggal determinan adalah perkalian antar diagonalnya. Misalnya di sini, jadi determinan dari A itu adalah 1 dikali 4 dikurangin 2 kali 3. Nanti hasilnya akan didapat adalah 4 kurang 6 negatif 2. Nah, kita coba untuk mencari determinan dari A ini adalah kita ketik determinan, terus kurung, dan kurungnya A. Nah, misalnya kita ini X sama dengan, ya, nilai X itu adalah determinan dari A. Nah, kalau kita enter, nah, dihasilkan dia adalah nilai determinan dari A-nya, dimana ini adalah nilai dari X-nya. Jadi X sama dengan min 2. Ini cara mencari determinan. Bisa juga nanti matriksnya sama matriks persegi, ya, jadi sama antara jumlah baris dan kolomnya. Kalau misalnya kita mencari yang lain, contohnya kita mencari inverse matriks, misalnya Y itu sama dengan inverse, berarti tinggal INV A. Y sama nilai inverse dari A. Nah, dihasilkan nilainya adalah min 2, 1, 1,5 sama min 0,5. Nah, kalian bisa silahkan buktikan sendiri nilai baik dari determinan maupun inverse dari A apakah benar seperti ini dengan cara manual. Nah, selain operasi demikian, juga bisa operasi dasar seperti perkalian dan penjumlahan, ya, kalau misalnya untuk matriks hanya bisa itu saja. Nah, misalnya kita selain A, kita coba variabel yang lain, B itu sama dengan 5 6 7 8. Nah, sudah. Nah, kita coba untuk operasi penjumlahan, misalnya A plus B. Nah, bisa didapat nilainya jadi 6, 8, 10, 12. Benar, ya? 1 tambah 5, 6, 2 tambah 6, 8, dan seterusnya. Kalau perkalian berarti A kali B. Jadi kalau perkalian, ingat selama antara kolom dari A-nya itu sama dengan baris dari B. Jadi A kali B itu sama dengan, ini bisa kalian coba sendiri, 19, 22, 43, 50. Seperti itu. Bisa kalian cek juga di sini. Untuk Y tadi untuk inverse, ya. Ini answer untuk yang A kali B. Seperti ini. Ini operasi dasar untuk matriks yang bisa kalian coba.
Nah, kalau sebelumnya kita telah belajar untuk membuat tadi matriks ya dan operasi-operasinya, selanjutnya kita akan coba untuk mencari nilai fungsi dan juga membuat nilai fungsi sama cara membuat plot di Scilab. Nah, pertama contohnya di sini saya ingin membuat sebuah fungsi y sama dengan x kuadrat misalnya, y sama dengan x kuadrat. Tapi di sini kita ubah jadi y sama dengan berbasis waktu ya, jadi y sama dengan t kuadrat. Mana d ini ada t ini adalah variabel masukannya, y adalah outputnya dari fungsi. Nah, tapi di sini inputnya tentu jadi banyak ya. Kalau y sama t kuadrat berarti harus 1, 2, 3 dan seterusnya ya. Belum lagi jadi kalau misalnya 0,01, 0,02, 0,03 dan seterusnya. Nah, cara mudahnya untuk mengassign inputnya supaya lebih efisien adalah yaitu misalnya kita ingin variabel waktu t, kemudian kita ingin mencari ingin nilai t ini adalah dari 0 sampai 5 second misalnya. Kemudian dengan resolusi 0,01. Apa itu resolusinya? Nah, nanti kita lihat. Silakan bisa diketik seperti ini. Nah, di sini nilai 0 sama 5 ini adalah batas bawah sama batas atas dari t-nya untuk 0 sama 5-nya. Sementara 0,01 ini adalah resolusinya atau nilai besar perubahan t-nya. Misalnya dari 0 kemudian meningkat jadi 0,01, dijumlahkan lagi 0,01 jadi 0,02 dan seterusnya sampai 5. Nah, supaya bisa lebih terbayang, kita coba lihat dulu. Enter. Nah, kemudian selanjutnya kita lihat di variabel browser. Nah, kalau kalian di sini di elemen pertamanya ini ada 0, kemudian meningkat jadi 0,01, meningkat lagi jadi 0,02, 0,03 dan seterusnya ya. Bisa dilihat di sini. Nah, jadi besar resolusinya itu adalah perubahan dari sini ke sini, sini ke sini dan seterusnya. Terus sampai dia menyentuh angka kelebihan 5. Seperti itu ya. Jadi cara membuatnya seperti ini. Jadi ini lebih simpel sintaksnya daripada SN satu persatu. Nah, kemudian kita ingin mencari tadi nilai kuadratnya ya, fungsi kuadrat dari waktunya. Anggapnya kita ingin y itu sama dengan t kuadrat, berarti pakai topi 2 pangkat 2 seperti ini. Jangan lupa titik komanya. Kalau nggak pakai titik koma dia nanti jadi memenuhi layar konsol jawabannya ya. Enter. Nah, terus kemudian kita lihat lagi di sini variabel browser ya. Nah, ini ada pengkuadratan dari nilai tiap elemen t-nya. Jadi setiap t-nya nanti dikuadratkan. Misalnya di saat 0, 0 kuadrat 0 ya. Kemudian saat 1 berarti saat 1 dia jadi 1 kuadrat jadi 1 ya. Kemudian jika 2 bagaimana? 2 kuadrat jadi 4 dan seterusnya sampai 5, dia di sini source-nya 25 ya. Nah, ini 25. Seperti itu. Nah, tapi di sini cukup repot ya kita melihat nilai dari kuadratnya dan semacamnya, makanya kita mencari plotnya. Nah, cara plot untuk datanya dari y terhadap t ini, ketik plot, kemudian di sini anggap aja x, y. X ini adalah sumbu x nya. Sumbu x nya berarti kita adalah t ya waktunya. Sementara sumbu y nya ini adalah fungsinya, nilai fungsinya. Berarti tinggal kita ubah x nya jadi t, y nya tetap titik koma. Nah, kalau bisa kita enter, nah bisa dilihat di sini adalah nilai fungsi dari t kuadrat. Nah, seperti ini. Jadi terbentuk sebuah plot seperti demikian. Nah, bagaimana kalau misalnya kita ingin misalnya kita nggak tahu nih variabel x sama y nya apa namanya. Nah, kita bikin tambah nama. Caranya adalah kalau misalnya di sumbu x berarti x label, kita mau ngasih nama apa, misalnya waktu ya, waktu, sorry pakai petik 2, waktu dalam second.
dan y nya berarti y label fungsi dari y, anggap aja m meter misalnya. Jangan lupa ini diantara ini harus pakai koma, dia harus dalam satu baris. Kalau tidak dalam satu baris dia tidak akan terbaca untuk perintah ini. Nah, titik koma dan kita enter. Nah, bisa dilihat di sini ada tambahan label dari x nya waktu, sama label dari y nya adalah fungsi y. Nah, cara lainnya juga bisa ditambah lagi nama dari grafiknya, misalnya berarti jadi x title, misalnya fungsi kuadrat. Ini kita enter. Nah, akan didapat judul dari plotnya seperti demikian. Kemudian ada lagi, kalau misalnya ini coba kita hapus ya biar muat. Misalnya kita ingin menampilkan grid ya, kotak-kotak supaya lebih mudah dilihat nilainya, tinggal x grid kurung buka kurung tutup titik koma. Nah, nanti akan ditampilkan grid seperti ini, jadi bisa dilihat lebih mudah ya kesini ya. Seperti itu untuk cara menampilkan grafik dari ini, contohnya untuk T kuadrat ya. Contoh lainnya misalnya kita clear screen dulu, clear konsolnya. Contoh lainnya ini masih kesimpan ya T nya. Contoh lainnya misalnya kita mau mencari nilai sinusoidalnya misalnya, berarti kita anggap aja sebuah fungsi x sinusoidal dengan amplitudo misalnya 5, berarti 5 kali sin. Nah, ingat kalau di sinus itu misalnya frekuensi tertentu itu adalah 2πt ya. 2. Cara menampilkan nilai pi itu adalah dengan persen pi, konstanta pi nya. 2 kali persen pi dikalikan dengan frekuensinya, misalnya anggap aja saya mau frekuensinya 1 Hz misalnya, dikalikan dengan waktunya, berarti 2π ft ya. Titik koma. Ini sudah ditambahkan, sekarang tinggal kita plot. Berarti plot x nya t oke gini, ini kan x, y, x nya t, mendatarnya vertikalnya x. Kita coba dengan grid ya, x grid. Nah, ini bisa ditampilkan fungsi sinusoidal frekuensinya 1 dengan amplitudo 5 seperti ini. Gitu. Kalian juga bisa coba fungsi lain, misalnya u sama dengan eksponensial e pangkat t misalnya. Undefined. Berarti u sama dengan eksponensial dari t. Kemudian kita plot t, u. Grafik eksponensialnya. Kalau logaritma natural ln ya, berarti v misalnya sama dengan ln dari t. Undefined. Nah, nanti bisa kalian coba cari sendiri untuk yang ln ini kayak gimana cara mencarinya. Tapi intinya seperti itu. Kalau misalnya kalian mau mencari plot, terus juga mencari x gridnya, nama dan seterusnya. Seperti itu untuk percobaan-percobaan dasar di konsol ya. Nah, selanjutnya kalau kalian sudah coba untuk yang di sini untuk dasar-dasarnya, sekarang kita khusus coba untuk membuat untuk praktikum kontrol dan kedepan dan seterusnya ya, dimana kita akan terlibat dengan fungsi transfer dan seterusnya. Di sini saya akan mengajarkan dasar-dasarnya juga. Cara membuat fungsi transfer. Misalnya kita ingin membuat fungsi transfer 1 per s plus 2 ya, 1 per s plus 2. Caranya itu bagaimana? Nah, caranya itu
kita definisikan dulu S ini adalah fungsi kompleks. Ketik ini X dengan poly 0, S titik koma. Oke. Nah, selanjutnya kita tadi ingin mencari fungsi transfer 1 per S plus 2 ya. Kita ingin kasih nama misalnya sebuah G, itu adalah tadi 1 per S plus 2 kurung tutup titik koma. Sintaks error, oh sorry, di sini kurang tutup kurung ya. Oke. Di sini kita tahu sebuah fungsi G. Kalau misalnya nggak pakai titik koma, nanti akan tertampil G adalah 1 per 2 plus S. Kalau misalnya kuadrat bagaimana? Misalnya S kuadrat plus 2S plus 1 misalnya. Berarti X kuadrat 2 kali S plus 1. S kuadrat plus 2S 2 kali S plus 1. Nah, akan ditampilkan seperti ini, 1 per S kuadrat plus 2S plus 1. Seperti ini. Oke. Nah, kalau sudah kita misalnya mendefinisikan sebuah fungsi transfer ya di sini, G sama dengan demikian. Selanjutnya kita bisa coba ya untuk misalnya kita ingin mencari respon dari fungsi transfernya. Respon itu kan ada banyak ya. Ada respon step, terus juga ada respon RAM parabolik, ada 3. Kita coba misalnya kita ingin melihat respon step dari G ini. Caranya bagaimana? Kita tulis misalnya respon sambungan C sim. Ini artinya C ini continuous, sim simulation. Nah, urutannya ini adalah di sini kita kasih nama untuk awalnya inputnya, koma T, koma tadi sorry ada yang kurang. Jadi ini kita buat dulu G ini sebagai sebuah sistem linear. Nah, caranya berarti misalnya kita ingin buat sys itu sama dengan sys sistem sistem linear. Ini continuous C, koma sama tadi kita definisikan fungsi G ya. Oke. Koma. Nah, ini maksudnya apa? Supaya ini nanti kita bisa olah datanya ini kalau misalnya kita ingin melakukan simulasi misalnya input step dan seterusnya, dan manipulasi lainnya. Jadi kita buat dulu jadi sebuah sistem linear ya. Syslin C G. Nah, selanjutnya baru kita coba respon untuk melihat respon stepnya. Respon sama dengan C-sim. Kita ingin memberi contohnya step T ini adalah sumbu X nya, dan tadi kita ingin G yang telah dibuat jadi sys untuk dilihat responnya. Kalau misalnya kita enter undefined variable T, oh oke, T-nya tadi belum didefinisin ya. T-nya anggap aja kita ingin dari 0 sampai 5 sama kayak tadi. 0 5, oke. Kita lihat. Oke, ini dia jadi kenapa jadi gini? Belum pakai titik koma ya. Titik koma. Nah, ini kita tadi kasih nama variable respon ya. Nah, kita cara melihat grafiknya sendiri bagaimana? Kita ketik plot T, koma respon. Ini sumbu X nya T, sumbu Y nya respon. Koma. Nah, kalian bisa lihat ini adalah fungsi respon fungsi dari tadi yang G ya, untuk fungsi step. Seperti itu. Kalau misalnya kalian
mau lihat yang RAM misalnya. Terus bisa step atau cuma bisa sampai impulse saja. Impulse. Kemudian kita coba plot. Nah, hasilnya akan jadi seperti ini. Oke, ini kita kalau percobaan di konsol. Nah, ada metode lain yang lebih mudah. Kita menggunakan Xcos di sini yang telah saya jelaskan sebelumnya. Nah, Xcos ini berbeda ya dengan konsol. Jadi dia tipenya itu dia kayak blok diagram. Jadi nggak kalian coding, tapi kalian tinggal drag and drop. Nah, yang akan kita gunakan di sini fungsi-fungsinya, pertama ada step function. Jadi tinggal kalian drag aja dari sini, pencet tekan, pindahin ke sini. Kemudian tadi kita ingin fungsinya pakai yang CLR. Oke. Kemudian kita ingin lihat grafiknya, kita menggunakan cscope, continuous scope. Sama kita perlu variabel waktunya. Waktunya di sini menggunakan clock. Seperti ini. Nah, sekarang kalian tinggal sambung-sambungkan saja untuk bagian ininya. Ke sini. Ke sini. Kemudian ke sini. Oh, sorry. Kadang suka kacau. Nah, gini. Tadi kita ingin fungsinya. Fungsinya apa nih? 1 plus 2s plus s kuadrat. Plus 1 plus 2 kali s tambah s kuadrat. Oke. Nih. Kita perlu lebar dikit. Oke. Nah, sekarang kita coba lihat. Nah, ini untuk stepnya ini sendiri. Step time ini jadi waktu saat dia mulai dari 0 ke 1. Initial value-nya jadi nilai awal, final value-nya nilai akhirnya. Ini kalian bisa ubah jadi 1 plus ini, silahkan ikutin. Yang lain tidak perlu diubah-ubah. Nah, sekarang kita coba running. Nah, nilainya dia akan menjadi seperti ini. Response step-nya. Ini 1 dB step. Mungkin lebih mudah kalau misalnya kita lihat nilai input dari sini juga ya. Caranya itu bagaimana? Kalau misalnya kita mau menampilkan lebih dari 2 fungsi, kita pakai yang namanya mux. Nah, kalau misalnya kalian tadi file browsernya hilang ya, bisa ke view, terus palette browser. Kita pakai mux. Jadi mux ini ingat kalau di praktikum LDIC ya, ini untuk menggabungkan lebih dari 2 input. Nah, ini jadi dia ikutin, terus kita klik, baru bikin jalur baru, terus sini. Nah, dia akan membuat sebuah jalur baru. Rapihin dikit. Kita running sekali lagi. Nah, ini bisa kalian lihat, ini input stepnya yang hitam ini. Sementara respon dari fungsi yang kita cari tadi adalah yang hijau. Seperti ini. Nah, seperti itu kurang lebih untuk mencari nilai respon grafiknya ini. Jadi ini bisa membantu kalian misalnya untuk tugas melihat respon dari fungsi transfer yang kalian inginkan. Seperti itu.
Selain itu ada library lain yang bisa kalian pakai di praktikum selanjutnya akan dipakai. Ini ada untuk PID kayak gini. Kalau untuk PID ingat harus dibuat sistem feedback dengan ini. Yang sebagai contoh aja. PID di antara di sini plannya PID. Kayak gini. Nah, ini untuk bagian pengalinya, positif negatifnya. Ingat ya, kalau bagian feedback itu adalah harus negatif ya. Nah, ini yang kiri ini untuk atas, bawah ini untuk yang kanan ini untuk yang bawah. Ini -1 pengalinya ya. Ini jadi plus, ini negatif. Nah, kemudian kita bikin sistem feedbacknya. Seperti ini. Nah, ini kita sudah membuat sebuah sistem kontrol feedback. Kemudian kita lihat juga dengan fungsi stepnya. Seperti ini. Nah, untuk nilai PD tinggal kalian tekan aja bloknya. Ini kalian bisa atur nilai KP, KI, KD nya. Ini kita contohnya untuk proporsionalnya misalnya P1. Kita running. Nah, akan didapatkan grafik seperti ini. Ini set point yang ini yang step ya. Berarti dia fungsinya belum plan-nya belum mencapai set point. Nah, cara ininya bisa kita ubah nilai PID nya. Misalnya proporsionalnya ditingkatin jadi 10. Kita running. Nah, responnya akan berbeda lagi. Akan terjadi overshoot ya. Ingat, overshoot. Tapi masih terdapat error. Nah, ini bisa diakali dengan mengganti parameter-parameter I dan KI dan KD nya. Seperti itu untuk Xcos. Ini bisa dijabarkan lebih lanjut di praktikum selanjutnya. Oke, sekian untuk praktikum pada hari ini. Silakan untuk dipelajari lebih lanjut dan dieksplor lebih lanjut terkait dengan silabnya, agar kalian bisa lebih ahli untuk menggunakan silabnya dan juga mungkin nanti untuk MATLAB. Sekian dari praktikum pada hari ini. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan maupun kekurangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan malam.